Halo semua, kali ini kembali lagi ke dalam channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang multitester guys. Alat ini digunakan untuk mengecek nilai ukuran dari tahanan, tegangan, arus listrik, dan juga tegangan arus listrik DC dengan AC. Dan juga ini bisa mengukur nilai dari kapasitor, dan juga bisa mengukur kapasitas satu baterai yang ukurannya kecil A2 dan A3. Kebetulan alat ini berasal dari merek Mazda ya. Kemudian tester ini dilengkapi dengan buzzer, yaitu biasanya untuk mengecek kontinuitas antar kabel nanti sehingga menimbulkan bunyi buzzer, dan juga dilengkapi dengan sikring. Apabila tester ini tidak jalan, kita tinggal hanya mengecek sikringnya saja, biosnya aja, apakah sikringnya putus atau tidak. Mari kita buka multitester ini. Oke guys, seperti ini namanya multitester. Kalau di dunia bengkel ini namanya apometer. Kenapa disebut multitester? Multi itu kan berarti banyak, kemudian tester artinya alat ukur, berarti alat yang ukur banyak sekali, yang multifungsi. Kalau kalian membeli ini guys, kalian akan mendapatkan dua kabel, yaitu kabel yang warna merah dan kabel warna putih. Kemudian bagian ujungnya ada semacam strobo, solokan warna merah dengan solokan warna hitam. Perlu diketahui guys, sebelum kita membaca pembacaan layar, kita perlu mengenal komponen dari apometer guys. Nah, ini ada panel layar menunjukkan skala ukur. Kemudian di bagian tengah, bagian putih ini namanya alat mengkalibrasi nol. Jadi sebelum kita mengukur, kita harus mengkalibrasi jarumnya ini pada titik nol supaya pengukurannya itu tepat. Kemudian di sini ada mereknya masih dengan model KS278. Kemudian di sini ada ceridium adjusting ya, 0 ohm. Ini untuk menyetel pada, kalau sudah mengkalibrasi ini nanti bisa mengkalibrasi 0 di tahanan. Kemudian di sini ada polaritas DC dengan positif DC dengan negatif DC. Intinya ini untuk mengukur tahanan bagian positif atau negatif. Kemudian di sini ada lubang positif, lubang warna merah, dan di sini ada lubang warna hitam negatif. Kemudian ini ada lubang untuk DC 12 ampere dan maksimal digunakan selama 15 detik. Kemudian ada lubang output. Nah, ini ada selektor. Ini bagian yang di tengah ini ada selektor. Yang perlu kita perhatikan ini tanda garis ini. Ketika kita mau mengukur, selalu perhatikan tanda garis ini merujuk kepada bagian strip-strip yang berwarna, strip warna biru, warna putih, kemudian warna merah. Nah, secara garis besar apometer ini dibagi ke dalam 1, 2, 3, 4 bagian. Bagian yang pertama, yang bagian warna merah, ini terdapat strip dari strip. Ini mengukur arus listrik AC pol, biasanya untuk mengukur arus listrik AC PLN biasanya. Besarannya yaitu dari 6 volt, 30, 120, 300 sampai 1200. Berarti kalau kita mau mengukur tegangannya itu
Kalau 6 berarti batasan nilai ukurnya itu 1 sampai 6 volt. 30 volt berarti batas maksimumnya itu dari 1 volt sampai 30 volt. 120 volt itu dari 1 volt sampai 120 volt. Dan juga 1200 juga 1 sampai 1200 volt. Kemudian pada bagian yang berwarna biru sebelah sini ini untuk mengukur, nah ini ada logo seperti kepala, ini yaitu untuk mengukur tahanan kabel, tahanan resistor bisa juga, atau untuk mengukur kontinuitas hubungan antar kabel, apakah tahanannya besar atau kecil. Kemudian di sini ada stick berwarna biru berlogo seperti speaker, ini buzzer ini berfungsi ketika pengkalibasi awal kita mau setting ke 0, maka kita hubungkan aja ke buzzer, atau untuk mengukur apakah satu kabel kelistrikan itu nyambung atau tidak, bisa menggunakan buzzer. Kemudian ada yang berwarna biru, ini 1,5 volt baterai, artinya kita bisa mengukur baterai yang kecil, biasanya untuk baterai untuk jam atau apa ya, pokoknya yang baterai kecil yang 1,5 volt, nanti kita bisa mengukurnya di sini. Kemudian ada bagian yang berwarna putih, ini adalah DC ampere, berarti ini hubungannya untuk mengukur arus listrik searah atau DC, tapi ini mengukur arusnya, ampere berarti arusnya, dan nilainya itu dari 60 farad 30 mikro ampere sampai 300 mikroampere dengan maksimal 12 ampere. Pada bagian putih yang lainnya, ini kalau tadi mengukur arus listriknya, sekarang ada DC volt, berarti ini untuk mengukur listrik searah di bagian tegangannya. Kemudian stripnya itu dibatasi ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7, berarti ada di 0,3 volt DC, 3 DC, 3 volt DC, 12 volt, 30 volt, 120 volt, 300 volt sampai 1200 volt. Perlu diingat bahwa kalau kita mau mengukur, coba lihat range nilai dari ini. Kalau kita mau mengukur arus DC seperti baterai mobil, kita gunakan DC volt. Kalau mau ngecek arusnya, kita gunakan DC ampere. Nah, kalau untuk mengukur arus listrik PLN tidak bisa menggunakan DC. Ini kalau dipaksakan digunakan, ini bisa menyebabkan kerusakan pada multitester. Jadi gunakan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada tombol off apabila kita sudah memakai mengukur suatu alat. Sebaiknya kita tutup ke posisi off kembali supaya baterainya tetap awet. Nah, kemudian kita akan memasang. Bagaimana cara sebelumnya kita akan memahami dulu cara pembacaan di layar multitester ini. Nah, apabila kita mengukur kontinuitas atau nyambung tidaknya suatu kabel, kita gunakan buzzer. Ketika probe positif ini dihubungkan, nanti lampu kontinuitas ini akan menyala. Pada bagian atas ini terdapat skala dari ohm. Kalau kita mengukur ohm, mengukur tahanan kawat atau kabel, tahanan apa aja, nanti ketika mengukurnya, nanti kita membacanya yang paling atas. Ini 0, 1, 2, 5 ohm, 10 ohm, 20 ohm, 50 ohm, 100 ohm, 200 ohm, 500 ohm, 1K berarti 1000 ohm, 2K berarti 2 ohm. Nah, sampai terhingga. Kemudian pada bagian kaca ini yaitu untuk melihat nilai tepatnya berapa. Nah, kemudian pada bagian reng yang kedua
Kalau tadi kita membacanya dari kanan, sekarang kita membacanya dari kiri. Nah, kalau kita mau mengukur pada bagian yang ini untuk mengukur arus DC, AC, volt, untuk mengukur arus DC dan arus volt. Range-nya itu dari ada 3, 1, 2, 3. Dari 0 yang pertama, dari 0, 50, 100, 150, 200, 150, 300. Nah, ini batasannya seperti yang ini. Berarti kalau kita menggerakkan ini ke 300, maka pembacaannya yang paling atas. Nah, kemudian ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maka range DC atau AC nya itu, lihat coba yang 12 ke 300, sekarang 12 di sini. Dan yang ketiga 0, 0 setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan juga berlaku untuk yang dua ini untuk mengukur DC AC volt. Bagian arus DC itu mengukur arus DC nya. Kemudian di sini ada HFE. HFE ini biasanya mengukur arus DC ampere kayaknya. Nah, kalau ada yang bagian baterai, nah baterai ini kalau kita mau ngecek baterai yang ini 1,5 volt, nah range-nya itu di sini yang bagian merah baterai, leak, dead, good, 1,5 volt. Nah, kalau kita mau punya baterai di sini sekarang. Nah, yang ECO ini biasanya mengukur arus yang di sini. Nah, mengukur yang ini, mengukur DC ampere biasanya. Nah, kalau daya B 10, 0, plus 5, plus 10, plus 15 ini biasanya satuannya untuk mengukur tekanan suara. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur atau menggunakan ohmmeter ini. Langkah yang pertama, kita masukkan bagian yang merah. Ini biasanya yang merah itu untuk arus positif. Kita masukkan di sini. Kita siapkan. Sudah. Kemudian kita masukkan yang bagian hitam ini pin negatif. Kemudian tes yang pertama, kita akan menggunakan buzzer dulu. Nah, selalu perhatikan tanda strip ini bagian di sini. Ya, buzzer kan? Ya. Coba perhatikan lampunya. Ya, buzzer menyalakan. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan mengukur satu tahanan. Kali ini kita akan mengukur ada enggak kontinuitas. Kebetulan saya ambil ini ada pahat bulat. Ya. Kita coba aja ya. Oh, ternyata nyambung, guys. Ya. Itu kan. Kemudian yang kedua, mungkin itu aja dulu, guys. Oke. Silakan yang mau subscribe, like, comment, silakan dalam channel ini supaya kalian dapat video terbaru dari aku. Oke, makasih.